Selamat sore Miss Putri, perkenalkan nama saya namanya Gabriel Samajernahor. Saya dari kelas 11. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang 10 soal esai yang sudah masuk ke dalam STS atau PTS. Jadi soal yang pertama, jelaskan terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial itu kan dia itu terbentuk karena adanya interaksi dari beberapa individu yang memiliki kepentingan dan tujuan serta kebutuhan yang sama yang menyebabkan adanya kontak sosial. Lalu kelompok sosial ini bisa terbentuk karena mereka antar individu menjalin komunikasi yang lebih teratur. Dari komunikasi tersebut muncul kesepakatan dan aturan serta nilai yang mengikat sehingga terbentuklah solidaritas di antara anggota. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara kerumunan dan publik serta berikan masing-masing dua contohnya. Kalau kerumunan itu diambil dari kata crowd. Nah, jadi kerumunan ini itu adalah sekumpulan orang-orang yang berkumpul secara fisik di satu tempat tanpa ada ikatan yang kuat, dan biasanya kelompok sosial ini itu kerumunan ini tuh biasanya itu bersifat sementara dan tidak memiliki tujuan yang bersama. Contohnya itu kayak kita nonton konser, kan pastinya kalau kita nonton konser kan kita cuma ketemu pas konser itu doang. Jadi kita nggak mungkin ketemu sama orang-orang lain pas di rumah ataupun dimanapun. Lalu yang kedua itu menunggu bus di terminal. Kan kalau kita nunggu bus di terminal tuh nggak mungkin kita bakal satu jalur terus sama orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua itu ada publik. Publik itu sekelompok orang yang memiliki perhatian atau yang menyoroti salah satu isu atau persoalan ataupun permasalahan, meskipun mereka nggak kumpul secara fisik, tapi terbentuk karena adanya komunikasi melalui online. Nah, contohnya itu kayak kita yang lagi viral sekarang kan di Instagram, banyak tuh di sosial media tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, di situ kan ada banyak orang yang berkomentar. Nah, itu termasuk publik. Terus misalkan publik pembaca surat kabar yang menyoroti isu korupsi. Lalu pertanyaan yang ketiga, Ferdinand Tonis kan membedakan kelompok di dalam masyarakat menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Jelaskan perbedaan antara keduanya dan berikan contoh masing-masing. Oke, jadi Gemeinschaft itu atau Gemeinschaft ini tuh adalah bentuk kehidupan bersama yang dilandasi dengan adanya hubungan batin ataupun erat dan bersifat alamiah, dan biasanya terdapat dalam masyarakat tradisional. Dan ikatan ini terbentuk karena ada faktor emosional dan kekerabatan. Contohnya itu kayak keluarga besar di desa. Kayak gitu contohnya. Selanjutnya yang Gesellschaft itu kan dia itu terbentuk karena adanya kehidupan bersama yang dilandasi dengan hubungan rasional dan bersifat formal karena adanya tujuan bersama. Dan biasanya ini lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dan ini tuh biasanya terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat modern. Contohnya itu kayak organisasi bisnis dan partai politik. Karena ada tujuan bersama. Lalu yang keempat, jelaskan tujuan pembentukan organisasi sosial dan berikan 3 contoh organisasi sosial yang kamu ketahui dan berikan penjelasan singkat. Oke, jadi tujuan pembentukan organisasi sosial ini pastinya ada kebanyakan orang yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan dan kebutuhan sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membuat sebuah organisasi sosial yang berfungsi untuk menjaga kesolidaritasan dan menyalurkan aspirasi dan dapat membantu untuk memecahkan masalah sosial. Contohnya itu Karang Taruna. Jadi kan Karang Taruna itu kayak organisasi kepemudaan yang di tingkat desa yang bertujuan untuk mengembangkan bakat ataupun keterampilan pemuda yang ada di desa. Selanjutnya ada PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Organisasi ini biasanya fokus kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan.
Selanjutnya ada organisasi pramuka, organisasi pendidikan non formal yang membentuk generasi muda untuk menjadi disiplin. Nah, biasanya itu di pramuka ini kan ada jabatannya itu ya, kayak ambalan. Selanjutnya nomor 5, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai perbedaan partikularisme dan kelompok eksklusivisme kelompok. Jadi partikularisme kelompok ini itu adalah kelompok yang kecenderungan itu lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dibandingkan kepentingan umum. Akibatnya solidaritas kelompok ini tuh lebih diutamakan meskipun dapat menimbulkan konflik dengan kelompok lain pastinya. Karena lebih mementingkan kelompok sendiri dibandingkan kepentingan umum. Selanjutnya kalau eksklusivisme kelompok ini itu adalah sebuah kelompok adalah sebuah sikap kelompok yang menutup diri dari pengaruh luar dan hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri. Kelompok yang eksklusif biasanya sulit menerima keberagaman dan cenderung menolak perubahan. Seperti itu. Selanjutnya, tuliskan faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari luar dan dalam. Faktor dari dalam itu adanya perbedaan kepentingan antar anggota, lalu adanya perbedaan status sosial, dan munculnya konflik internal. Kalau yang dari luar itu ada pengaruh globalisasi, modernisasi, dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, itu yang menyebabkan adanya dinamika sosial dalam sebuah kelompok sosial. Yang pertanyaan nomor 7 itu bagaimana Anda bersikap kritis terhadap keanekaragaman dan perubahan kebudayaan? Sikap kritis terhadap keberagaman ini berarti mampu menjaga menghargai dan pun menjaga perbedaan budaya dan agama. Contohnya aja kayak kita di Indonesia ini kan beragam dengan suku, ras, dan agama. Pastinya kalau kita ingin bersifat kritis terhadap adanya keanekaragaman ini, kita mau menerima keanekaragaman ataupun budaya-budaya dari luar yang bukan budaya kita. Jadi kan kita bisa menerima lah pokoknya, biar kita bisa bersikap kritis dengan adanya perbedaan ataupun keanekaragaman dari setiap perubahan kebudayaan. Soal yang ke-8, jelaskan masing-masing 3 ciri-ciri masyarakat perkotaan dan pedesaan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan itu bersifat heterogen atau beragam latar belakang. Lalu adanya hubungan sosial yang cenderung impersonal atau formal dan singkat. Selanjutnya itu ada mata pencarian di kota itu biasanya di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Selanjutnya ciri-ciri masyarakat pedesaan itu kehidupannya itu bersifat homogen ataupun serupa dalam adat dan tradisi. Lalu hubungan sosial cenderung akrab, kekeluargaan, dan saling mengenal satu sama lain. Lalu mata pencarian dominan itu menjadi pertanian ataupun perkebunan dan perikanan. Soal yang ke-9, uraikan mengapa kelompok sosial memiliki potensi untuk terpecah belah. Nah, kelompok sosial itu berpotensi terpecah belah karena adanya sebuah perbedaan kepentingan antara anggota, dan itu yang menimbulkan konflik nilai ataupun perebutan kekuasaan dan perbedaan pendapat dalam menentukan sebuah tujuan. Selain itu, masuknya pengaruh dari luar dapat memicu perpecahan dari adanya kelompok sosial tersebut. Pertanyaan terakhir, perjelaskan perbedaan primary group dan secondary group dan jelaskan perbedaan antara keduanya dan berikan 2 contoh masing-masing. Oke, kalau primary group itu adalah sebuah kelompok kecil dengan hubungan yang akrab dan mendalam dan bersifat personal. Interaksi terjadi secara langsung dan emosional. Contohnya itu kayak keluarga ataupun kelompok sahabat dekat lah. Selanjutnya itu ada secondary group, itu adalah kelompok yang besar dengan hubungan yang bersifat formal dan rasional dan tidak terlalu mengandung emosional, dan interaksinya biasanya terjadi karena ada tujuan tertentu. Contohnya itu kayak organisasi profesi dan partai politik. Mungkin cukup sekian jawaban dari 10 soal esai sosiologi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. God bless you.